Don't forget like, share, and subscribe. Hello, good morning students. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Well, today we will talk about narrative text. So, what is narrative text? Nah, narrative text atau yang dalam bahasa Indonesia kita lebih sering kenal dengan istilah naratif atau narasi. Nah, kata kunci dari narrative text di sini adalah story atau cerita. Jadi narrative text adalah a piece of text which tells the story and entertain the reader or the listener. Jadi narrative text adalah a piece of story, adalah beberapa cerita atau berisi tentang cerita yang dimana di dalamnya atau yang bertujuan untuk menghibur pendengar atau pembacanya. Itu adalah narrative text. Jadi secara tidak langsung dari pengertian ini, the purpose of narrative text atau tujuan dari teks naratif itu sendiri adalah untuk menghibur, to entertain the readers or to amuse the readers. Well, berbicara tentang narrative text, nah kita seringkali pikiran kita terarah kepada story atau short story. Nah, ada beberapa karakteristik yang dimiliki oleh sebuah cerita. Yang pertama itu adalah character atau tokoh. Jadi dalam sebuah narrative text atau dalam sebuah short story misalnya, itu pasti ada karakternya, pasti ada tokohnya. Seperti misalnya mungkin ada yang protagonis or antagonis ya, seperti itu. Itu salah satu ciri dari narrative text. Nah, ciri kedua dari narrative text adalah dia memiliki plot atau jalan cerita. Nah, untuk narrative text ini kadang-kadang ada yang jalan ceritanya seperti misalnya happy ending yang kemudian diakhiri dengan sesuatu yang bahagia lah, atau malah mungkin sad ending ya, seperti itu. Nah, ini ciri yang kedua, yaitu dia memiliki plot. It has plot. And the third one is setting. Setting di sini adalah latar. Latar bisa saja mengarah ke latar tempat atau waktu. Bisa saja setting of time and setting of place. Jadi salah satu ciri dari narrative text di sini adalah setting. Jadi seperti dongeng misalnya, settingnya seringkali di zaman dahulu kala. Misalnya di sebuah pedesaan atau di hutan misalnya, atau di kerajaan seperti itu. Nah, itu salah satu karakteristik dari narrative text. Characteristics of narrative text yang berikutnya adalah theme atau tema. Jadi setiap cerita itu memiliki tema. Kadang-kadang misalnya temanya adalah tentang percintaan atau tentang horor atau tentang childhood dan seterusnya. Nah, itu adalah salah satu karakteristik dari narrative text. Jadi saya ulangi, memiliki character, setting, plot, and theme. Kalau tentang narrative text atau story, kita mengenal beberapa jenis-jenis story atau narrative text itu sendiri, seperti fairy story, cerita tentang dunia imajinasi, it's a fairy tale, atau mystery, tentang cerita tentang misteri. Kemudian bisa juga berupa horror story, bisa juga berupa adventure atau petualangan, bisa juga berupa fable, atau bisa juga berupa mitos atau myths. Kemudian juga bisa berupa personal experience yang kemudian diceritakan kembali menjadi sebuah narrative text. Oke, kita lanjut. Setiap teks itu memiliki bagian-bagian atau strukturnya. Nah, struktur atau pembentuk teks itu. Nah, khusus untuk narrative text itu juga terdiri atas beberapa pembentuk atau memiliki struktur teksnya. Jadi, untuk narrative text itu diawali dengan orientation. Orientation di sini adalah perkenalan atau introduction. Yang sering kali diperkenalkan adalah the introduction of character and setting. Makanya seringkali untuk cerita
kita mendengar diawali dengan pembuka once upon a time, they live a beautiful cow and castle dan seterusnya. Jadi dia diperkenalkan ya, misalnya pada zaman dahulu kala hiduplah seorang putri yang cantik di sebuah istana dan seterusnya. Itu bagian dari orientation, yaitu perkenalan karakter dan juga setting. Kemudian yang berikutnya adalah series of event atau runtutan kejadian. Nah, seperti tadi dibahasakan bahwa salah satu karakteristik dari naratif teks yaitu memiliki jalan cerita. Nah, untuk naratif teks ini memiliki series of events. Semisal paling sering untuk cerita dongeng, series of eventnya diawali dengan pertemuan antara misalnya seorang yang buruk rupa dengan gadis yang cantik, kemudian mereka berkenalan, lalu bertemu dan akhirnya menikah. Itu adalah bagian dari series of event. Ada runtutan jalan cerita dari naratif teks itu. Lalu bagian yang berikutnya adalah complication. Nah, complication ini berisi konflik. Nah, untuk setiap cerita itu seringkali dibumbuhi dengan konflik yang terjadi pada karakter atau tokoh yang ada di dalam cerita itu. Semisal untuk tokoh utamanya misalnya tidak direstui oleh orang tuanya, atau mungkin ada seorang ibu tiri yang kejam menyiksa anaknya. Itu adalah bagian dari complication atau konflik dari ceritanya. Kemudian bagian yang berikutnya itu adalah resolution. Resolution di sini adalah penyelesaian masalah. Nah, seringkali cerita itu setelah memasuki konfliknya, maka akan ada solusi, kemudian mendingin. Nah, akan ada solusi dari konflik yang terjadi di cerita itu. Nah, di resolution inilah kadang-kadang kita temukan dia sad ending atau happy ending. Seperti itu ya. Lalu bagian terakhir dari naratif teks adalah reorientation atau sering kita kenal dengan istilah koda. Nah, bagian koda ini adalah bagian penutup di mana di dalam cerita itu memuat pesan moral dari cerita yang sudah diceritakan ya. Bisa juga berupa saran atau rekomendasi dari penulis ceritanya. Tapi koda ini seringkali ada dan seringkali juga tidak ada di bagian naratif, berarti optional ya. Jadi saya ulangi kembali, generic structure atau bagian-bagian dari narrative text itu diawali dengan orientation, lalu series of events, lalu complication, kemudian resolution, lalu yang terakhir adalah reorientation. Okay, talking about the narrative text, setelah generic structure, setiap teks, terutama dalam bahasa Inggris, itu juga memiliki language features atau unsur kebahasaan. Nah, untuk tenses di narrative text itu lebih sering menggunakan past tense atau tenses bentuk lampau, karena ini sifatnya menceritakan sesuatu yang kesannya sudah terjadi. Nah, itu yang pertama. Language features yang pertama adalah menggunakan past tense. Lalu berikutnya adalah menggunakan adverb of time atau kata keterangan waktu. Semisal once upon a time, one day, 2 years ago, dan seterusnya. Lalu language features yang berikutnya adalah menggunakan time conjunction atau kata hubung waktu, seperti misalnya when, then, suddenly, and etc. Kemudian selain itu narrative text juga di dalamnya sering kita temukan action verbs seperti killed, hit, walk, dug, dan seterusnya.
Nah, berikutnya salah satu karakter atau language features dari narrative text, dan ini sering kita jumpai, adalah menggunakan direct speech. Direct speech seperti misalnya don't be there, he said, yang menggunakan tanda kutip ya, itu direct speech. Tapi saya pada video ini saya tidak akan menjelaskan lebih banyak tentang language features karena akan saya jelaskan di video yang lain. Untuk video ini saya hanya khusus untuk menjelaskan tentang narrative text, termasuk apa itu narrative text, the purpose of narrative text, seperti yang saya sampaikan tadi, kemudian the generic structure of narrative text, and also the characteristic of narrative text. Okay, I think that's all my explanation. Hopefully it's clear and understandable. If you have any question, please ask, and see you next time.